Kalau yang belum aktif ini biasanya saya banyakin dedaknya itu. Dedaknya. Ini perbandingan berapa sama pakan jadi? Kalau untuk yang belum aktif tapi udah mulai bertelur itu biasanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sedulur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel saya RH4, yaitu tentang inspirasi tentang peternakan. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ini Mas Yo, beliau seorang peternak, yaitu khususnya peternak bebek petelur ya Mas ya. Iya. Nah, termasuk cukup lama ya Mas ya. Iya. Kurang lebih udah berapa? Sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Ya, sekitar dari 2018. Dari segi pengalaman, ilmu, ya sudah bisa ya Mas ya. Ini mensiasati ini bebek Belajar seperti terus. apa, terus belajar gitu. Kalau namanya ilmu itu kan nggak mungkin cukup ya Mas ya. Sampai kapanpun tetap kurang. Nah, ini yang perlu saya pertanyakan gini Mas. Sampean memelihara dari 2018 sampai sekarang ini. Nah, ini kan banyak peternak yang sudah gulung tikar nih Mas. Iya, Nah, terutama untuk bebek petelur ataupun jenis unggas lainnya. Dikarenakan kenapa? Karena ganti pakan gitu. Pakannya itu mahal. Jadi pakannya tuh luar biasa Mas. Iya. Nah, gimana nih caranya sampean mensiasati bebek petelur ini sampai saat ini sampean masih bertahan? Monggo. Yang saya siasati itu kalau untuk kita bertahan ini ya terutama dari pakannya. Pakan. Kalau pakannya kan kalau sekarang ini sudah jauh lah melambung. Jadi kalau kita pakai pakannya murni, otomatis kita udah nggak ada hasil lagi. Gotong royong ya Mas. Nah, gotong royong benar. Jadi karena pakan itunya kita belajar gimana caranya bisa nurunin pakan ini bisa murah gimana caranya. Nah, ini saya belajar terus. Jadi pertama itu lama juga ini belajar ini nyampur pakan supaya murah gitu. Jadi pertama itu kemarin itu saya campur dari 31 kemarin. 31. Ini sama dengan 62 itu. Itu kayaknya udah masih bagus. Terus saya tambah lagi ya 52. Itu telur juga udah kualitasnya termasuk bagus. 52 atau 2,5 banding 1. Itu jenis pakan apa Mas? Nah, itu jenis pakannya itu pakan jadi. Pakan jadi yang banyak itu pakan jadi. Misalnya 62 atau 331 itu. Nah, kalau 31 itu yang 3 kilo itu pakan jadi. Konsentrat. Konsentrat. Yang 1 kilo itu dedak. Itu jenis pakan pabrikan. Jenis merek apa itu yang sentratnya itu? Yang merek L83P. L83P kalau sekarang itu harganya sekitar 355.000. Mantap. Padahal waktu awal memelihara itu 2018 itu masih kisaran antara 265, 275, 280 ya Mas ya? Iya betul. Berarti sudah bukan lagi naik, ganti harga gitu teman-teman. Hampir 100.000 ya. Itu jenis ayam petelur ya Mas ya? Ya. Tapi bagus ya untuk perkembangan telurnya ya? Ya. Ini telurnya ini digunakan untuk konsumsi apa untuk tetasan Mas? Ini biasanya saya dua versi ini. Dua versi? Yang satu ini untuk konsumsi. Kalau yang untuk petasan juga ada. Cuman lebih fokus di konsumsi ya. Karena kan kalau untuk petasan itu belum banyak yang minta, permintaan belum banyak. Jadi saya banyakin sama ininya konsumsi. Dan juga kalau yang petasan itu kalau kita butuh mau netesin sendiri kan bisa, nggak usah cari yang kemana-mana. Jadi cara mensiasati kita nggak ngobrak-ngobrak tempat lain, tempat kita sendiri sudah bisa nyediain gitu Mas ya. Kita bisa netesin bisa sendiri. continue gitu ya. Ini pelihara berapa ekor Mas sekarang? Kalau ini sekitar 175-an. 175. Yang aktif nelor?
Yang aktif nelor ini sekitar 100 ekor. Yang 100 ekor, yang 75 masih adaptasi gitu Ya, ya? adaptasi. Baru ya? Iya. Itu dari segi penjualan Mas, untuk saat ini dengan gantinya harga pakan. Nah itu per butir apa per karpet itu untuk penjualan telurnya gitu? Kalau saya itu per butir. Per butir ya? Hari ini per butir. Berapa Mas per butirnya Kalau sekarang? per butirnya itu sekarang 2.200. 2.200 nih teman-teman per butirnya untuk telur Pasar kandangan langsung, ya? tapi ini, langsung di Pasar. pasar, ya. Berarti mereka sudah ngecer sudah mahal ya Mas? Iya, kadang-kadang ada yang 26, 27 itu. Pasar mereka ngecar yang saya tahu itu. Sebenarnya ya sesuai sih dari harga pakan ya Mas ya. Nah, jadi menyesuaikan lah namanya, kalau namanya kita peternak, kalau kita apa namanya nggak untung ya otomatis pasti kita gulung tikar. Jadi untuk para tengkulak maupun pengepul telur ya setidaknya ada apa imbal baliknya lah. Jadi si peternak dapat, pengepul telur juga dapat, jadi sama-sama saling kontribusi enak ya Mas ya. Kita nyari berkahnya saja, nyari apa rezeki dengan halal, saling menguntungkan bukan saling merugikan. Terus ini Mas, dari 175 ya, 175. Ini yang aktif kan 100. 100. Nah, 100. untuk pemberian pakan yang belum aktif ini apa aja Mas? Racikannya apa aja ini? Kalau yang belum aktif ini biasanya saya banyakin dedaknya itu. Dedaknya, ya perbandingan berapa sama pakan jadi? Kalau untuk yang belum aktif tapi udah mulai bertelur itu, biasanya ya kita ngelihat dari itu apa ya? Kita kurangin lah. Ini pakan jadinya itu. Yang kita banyakin ini senternya dulu. Tapi kalau telurnya udah tambah banyak, senternya kita tambah lagi. Berarti menyesuaikan kondisi bebek itu Mas ya? Iya. Termasuk telur juga. Kalau yang udah produktif juga ini kalau telurnya kecil ya saya tambah sentranya jadi pakan jadinya. Tapi kalau telurnya masih gede, kadang kegedean itu malah saya tambah dedaknya. Dedak pabrikan itu. Dedak pabrikan ya. Jadi ya apa ini namanya yang telur gede, kecilnya telur itu bisa kita setir lewat pakan ya. Itu. Berarti makin bagus pakan, otomatis telur tuh makin terjaga besar kecilnya Mas ya. Ya. Nah ini untuk saran nih Mas untuk teman-teman, semuanya sedulur, saran ini untuk peternak pemula khususnya ini yang mau pelihara bebek petelur ini, tips yang paling utama apa aja Mas? Selain kandang udah positif lah ya. Nah, selain kandang apa aja nih yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan yang terutama yaitu ya pembibitan. Bibitan. Kalau bisa kita cari bibit yang bagus. Kalau kita belum tahu bagaimana yang bagus, kita tanya-tanya sama orang yang ahlinya. Bibit. Yang kedua? Bagus. Yang kedua terus sistem pakannya itu. Cara pakannya itu kalau kita udah apa ini namanya? Baru misal bayah nih kan belum bertelur nih. Bayah ini kita banyakin dulu aja dedaknya dulu. Nah kita lihat kalau dedak aja mungkin bisa gemuk, kita dedak aja. Tapi kalau beberapa hari kemudian kok dia kurus, kita tambah sentrat. Terus gitu aja. Kita lihat sambil kita pegang, coba. Nah, kalau udah gemuk ya udah biarin. Jadi sambil mengamati ya Mas ya. Kita amati, belajar terus, belajar terus gitu aja. Jadi makin ditambah lihat perkembangan di lapangan ya Mas. Perkembangan di lapangan ya. Betul. Terus selain itu bibit, pakan. Nah terus waktu aplikasi juga itu harus diperhatikan. Misalnya sehari dua kali, pagi sama sore. Ya kita lihat, ya kita harus continue tiap pagi sama sore, jamnya berapa itu. Misalnya kalau pagi jam 7 ya jam 7 terus, kalau sore misal jam 4 terus. Kalau pagi saya itu malah kadang jam 8 saya nunggu ini bebeknya olahraga dulu. dia makannya. Jadi, itu bebek itu perlu olahraga nih teman-teman nih. Ini jam 8 kalau saya ini. Berarti pertama bibit, kedua manajemen pakan, yang ketiganya itu waktu pemberian pakan ya Mas ya. Iya. Cara perlakuan juga itu penting juga. Misalnya kita harus kasih kasih sayang sama mereka. Kalau jalan kita juga harus kita atur, jangan sampai bebek itu stres. Kalau kita masuk kandang terus jalannya kayak orang main sepak bola lari-lari,
itu pasti otomatis stres juga itu. Nah itu bisa mempengaruhi ya. Mempengaruhi bebek itu bertelur enggaknya itu. Berarti intinya ini teman, kita itu harus punya sebelum memelihara sesuatu ya Mas ya, Iya. terkhususnya hewan harus kita punya rasa kasih sayang pada hewan itu sendiri ya Mas Iya, ya. iya. Jadi cukup menarik teman-teman, bisa diaplikasikan untuk teman semuanya, khususnya peternak pemula, bisa meniru belajar dari Mas Yo. Cukup sekian teman-teman, makasih Mas Iya. berbagi ilmunya, mudah-mudahan sukses, sehat selalu, ternaknya berkah barokah. Amin. Salam peternak, sedulur dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.